Pemirsa, kebakaran tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten menjadi pengingat besar akan rapuhnya sistem pengelolaan sampah di Indonesia saat ini. Bukan hanya memicu pencemaran udara dan gangguan kesehatan, kebakaran ini juga memaksa ratusan warga untuk mengungsi serta menunjukkan besarnya risiko yang dihadapi daerah saat memasuki musim kemarau dan ancaman El Nino. Lalu seperti apa dampaknya dan apa saja yang dilakukan pemerintah sejauh ini untuk bisa mencegah kejadian serupa terulang? Kita akan simak dalam beberapa grafis yang sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Kita lihat bagaimana dampaknya sejauh ini karena kebakaran yang sudah terjadi sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu ini sudah meluas bahkan hingga menghanguskan hampir 50% dari total luas area TPA Jatiwaringin yang mencapai sekitar 15 hektar yang terdampak. Asap tebal yang terus mengepul selama berhari-hari memaksa warga di sekitar lokasi untuk meninggalkan rumah mereka atau mengungsi, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya ada 232 warga yang harus mengungsi ke Balai Desa Tanjakan Mekar untuk bisa menghindari paparan dari asap pekat akibat kebakaran. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menetapkan status tanggap darurat kebakaran mulai dari tanggal 1 Juli sampai dengan 14 Juli 2026 atau untuk tahap pertama adalah selama 2 pekan. Dampak kesehatan ini juga menjadi perhatian, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang sebelumnya mencatat ada sebanyak 154 warga yang mengalami ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut akibat adanya paparan asap. Meskipun demikian, pada tanggal 4 Juli ini jumlah kasus aktif ISPA dilaporkan terus menurun seiring dengan membaiknya kondisi di lapangan dan juga penanganan kesehatan. Lantas apa saja pemirsa upaya yang sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat yang terlibat dalam upaya untuk menanggulangi kebakaran ini? Ini sudah ada berbagai upaya pemirsa di mana proses pemadaman memang tidak berjalan mudah. Di mana petugas gabungan melakukan ada berbagai metode mulai dari penanganan darat yaitu melakukan penyiraman dan juga injeksi air ke dalam timbunan sampah hingga upaya waterbombing atau menggunakan helikopter untuk menyemprotkan air dari atas atau dari udara. Pemerintah bersama BNPB juga menyiapkan modifikasi cuaca atau hujan buatan yang akan dilakukan saat kondisi atmosfer memungkinkan atau ketika awan hujan ini sudah mulai terbentuk. Tantangan terbesar berasal dari tingginya gunungan sampah yang mencapai 20 hingga 30 meter di TPA Jatiwaringin. Sehingga titik api tidak hanya berada di permukaan, tapi juga membakar lapisan dalam timbunan sampah yang begitu tinggi tersebut. Kondisi cuaca yang panas dan juga angin kemarau turut mempercepat penyebaran api dan menyulitkan proses pemadaman. Terkait dengan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ini sebetulnya menjadi peringatan juga untuk daerah lain karena Indonesia secara umum pemirsa sedang memasuki musim kemarau, di mana Kementerian Lingkungan Hidup telah menerbitkan surat edaran tentang kesiapsiagaan dan antisipasi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA, khususnya pada kondisi cuaca panas ekstrim seperti saat ini. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa ada target nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup, di mana targetnya adalah untuk menghentikan praktik open dumping paling lambat adalah pada Agustus 2026 atau bahkan kurang dari 1 bulan lagi seharusnya target ini bisa tercapai. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam memperbaiki tata kelola sampah nasional sekaligus mengurangi risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan di masa mendatang. Mengapa open dumping harus dihentikan pemirsa? Karena dengan adanya praktik sampah yang menggunung tanpa adanya pemadatan atau pemrosesan ini maka akan memicu adanya paparan gas metana yang lagi-lagi akan sangat rentan terjadinya kebakaran. Untuk itu pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat ini juga menegaskan pentingnya langkah antisipasi oleh seluruh pemerintah daerah. Selengkapnya Menteri Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di sekitar TPA. Langkah-langkahnya bisa menyiapkan sumber air, mendekatkan sarana pemadam kebakaran, dan melakukan mitigasi sejak dini. Itulah langkah-langkah mitigasi yang bisa diambil oleh pemerintah daerah berkaca sekaligus belajar dari kebakaran di TPA Jatiwaringin.
Kejadian ini pemirsa sekaligus menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi sekedar menyangkut kebersihan lingkungan. Saat pengelolaan sampah belum berjalan dengan optimal, risikonya dapat berkembang menjadi bencana yang mengancam kesehatan, lingkungan hingga keselamatan masyarakat. Langkah pencegahan dan perbaikan sistem pengelolaan sampah ini menjadi kunci supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Dan saat ini pemirsa sudah memasuki hari ke-7 kebakaran di TPA Jatiwaringin, di mana proses pemadaman masih terus berlangsung. Cuaca panas dan sampah yang mudah terbakar menjadi tantangan bagi petugas gabungan di lapangan. Kita akan melihat bagaimana perkembangan terkini. Di sana sudah ada rekan kami, jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dan juru kamera Adi Nugroho di TPA Jatiwaringin. Selamat siang Sheha, seperti apa proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin pada siang hari ini? Selamat siang Marcel dan juga pemirsa, masih terus berlangsung proses pemadaman di TPA Jatiwaringin. Kalau bisa kami gambarkan, ini sejak tadi pagi kami masih melihat kepulan asap yang tak kunjung berhenti ya di TPA Jatiwaringin, tepatnya di bagian dalam, karena nampaknya itu masih menjadi bagian yang titik apinya masih ada. Dari tadi sudah ada berbagai metode penanganan yang telah dilakukan oleh tim gabungan, baik dari pemadam kebakaran, dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian dari pihak-pihak lain yang terus berupaya untuk memadamkan api yang memang sulit digapai karena api tersebut tidak berada pada permukaan sampah, namun berada di dalam tumpukan sampah. Jadi ini kalau kami gambarkan memang sudah berhari-hari, sudah 7 hari proses pemadaman namun tak kunjung selesai. Ada beberapa metode tadi yang sudah dilakukan oleh tim gabungan. Yang pertama adalah waterbombing. Kalau Anda melihat di sini Marcel dan juga pemirsa, memang dari tadi ada 3 helikopter yang bolak-balik seperti itu ya, berupaya untuk menyiram dari ketinggian. Ini sudah ada sejak tadi pagi. Untuk teknik waterbombing ini sudah dilakukan selama 3 hari ke belakang. 3 hari ke belakang ini ada 2 helikopter yang dikerahkan untuk waterbombing. Namun hari ini ditambah 1 helikopter lagi menjadi 3 helikopter untuk membantu mempercepat proses pemadaman api. Kemudian juga selain dari waterbombing, ada juga metode melalui darat, di mana ini menggunakan mobil damkar. Kalau Anda bisa melihat di sini juga Marcel, ada banyak sekali mobil damkar, mungkin lebih dari 10 mobil damkar yang dikerahkan untuk berusaha memadamkan api dari darat. Dan selain dari mobil damkar juga ada alat berat yang dikerahkan untuk menggali tumpukan sampah, karena seperti yang kami ungkapkan tadi bahwa titik api ini justru berada di dalam tumpukan sampah, sehingga tidak ada api yang terlihat namun hanya berupa kepulan asap. Kemudian juga ada metode water injection. Nah, ini merupakan metode menggunakan pipa, di mana pipa tersebut dimasukkan ke dalam tumpukan sampah, kemudian dialiri air untuk mempercepat pemadaman titik api tersebut. Kalau kemarin Menteri Lingkungan Hidup Junhur Hidayat mengatakan bahwa sebenarnya titik api yang belum padam ini tinggal sedikit, hanya sekitar 3,6% saja. Namun hingga saat ini memang proses pemadaman masih terus berlangsung dan kami masih menunggu update kira-kira ini berapa lama lagi dan berapa banyak lagi titik api yang sampai saat ini belum berhasil dipadamkan. Sebagai gambaran Marcel dan juga pemirsa, TPA Jatiwaringin ini luasnya 33 hektar dan luas yang terbakar ini mencapai 15 hektar. Artinya hampir setengah dari TPA Jatiwaringin ini terbakar, dan bisa dibayangkan kepulan asap yang sudah ada di TPA Jatiwaringin sejak hari Selasa kemarin. Artinya ini sudah memasuki hari ke-7, sudah 1 minggu warga sekitar ini melihat adanya kepulan asap yang berasal dari kebakaran di TPA Jatiwaringin. Kepulan asap tersebut berdampak pada 3 desa yang berada di sekitar sini. Marcel dan juga pemirsa, ada 3 desa yang terdampak, di mana setiap harinya mereka ini terdampak kepulan asap yang sangat tebal dan menyebabkan penyakit seperti sesak nafas, kemudian juga ada yang gatal-gatal, serta berbagai penyakit lainnya yang dirasakan oleh warga, hingga ada ratusan warga yang terpaksa evakuasi ke balai desa untuk menghindari kepulan asap tersebut. Karena kalau bisa digambarkan di sini ada gunungan sampah, itu di belakangnya adalah perumahan warga Marcel dan juga pemirsa, sehingga memang kepulan asap ini sangat berdampak kepada mereka. Sehingga hingga saat ini masih terus berlangsung, dan pemerintah daerah juga berencana untuk melakukan modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan di daerah sini, namun masih
sulit untuk dilakukan karena belum ada awan di sekitar sini. Kalau bisa kami gambarkan, cuacanya sangat panas, Marsal dan juga pemirsa. Ini sudah 7 hari belum ada hujan sama sekali di sini, sehingga ini tidak mempermudah para petugas untuk memadamkan api. Kemudian tingginya tumpukan sampah juga masih menjadi tantangan tersendiri bagi petugas untuk memadamkan api, dan kita akan melihat kira-kira apakah hari ini petugas berhasil memadamkan api atau ini justru masih akan berlangsung dengan lama. Demikian, Marsal, kembali ke Anda. Ya, Sheha, di tengah kebakaran yang masih terjadi, pemadaman yang masih diupayakan, apakah aktivitas muatan atau tambahan sampah ini masih ada yang dibuang di kawasan TPA Jatiwaringin? Kalau kami melihat sebenarnya tidak terlalu banyak ya, Marsal. Apakah tempat pembuangan sampah ini masih beraktivitas seperti biasa atau ditunda terlebih dahulu seperti itu? Kami melihat dari tadi memang masih banyak truk yang membawa sampah dan membuangnya di sini. Namun memang tumpukannya ini berbeda, bukan tumpukan yang berada di tengah sana, namun masih bisa ditumpuk di tempat lain yang tidak terdampak pada titik api atau tidak terbakar seperti itu ya. Jadi memang sepertinya disengaja dipisahkan terlebih dahulu karena memang ada beberapa titik sampah di sini, Marsal dan juga pemirsa, cukup luas seperti yang tadi kami bilang, ada 33 hektar. Luasnya untuk TPA Jatiwaringin ini sendiri, dan yang terbakar itu ada 15 hektar atau lebih dari setengahnya atau hampir setengahnya, sehingga memang masih ada 15 hektar lagi yang tampaknya masih digunakan untuk aktivitas pembuangan sampah seperti normal, Marsal dan juga pemirsa. Dan kalau kami melihat di sini memang aktivitas dari warganya juga masih cukup normal. Nampaknya mungkin bisa dikatakan seolah-olah sudah terbiasa dengan kepulan asap yang di sini, karena kami masih melihat warga yang berlalu lalang di sini bahkan tidak menggunakan masker, meskipun di sini cukup tebal kepulan asapnya. Namun tampaknya memang mereka di sini sudah terbiasa karena sudah 1 minggu lamanya kepulan asap ini berada di TPA Jatiwaringin. Demikian, Marsal. Baik, terima kasih rekan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar melaporkan dari TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.